Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Dava dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran akuntansi ke bab yang keempat dan hari ini kita akan membahas materi mengenai konsep akrual dalam akuntansi. Nah, karena sebelumnya mungkin teman-teman sudah tahu bahwa sekarang ada efisiensi dalam Zoom meeting, nah jadi dalam penyampaian materinya juga aku akan sedikit dipercepat dan juga diperingkas, tetapi tenang saja, aku pastikan teman-teman bisa tetap memahami inti materinya dan kalau misalkan teman-teman merasa penyampaiannya terlalu cepat, nanti teman-teman boleh banget bertanya-tanya lebih lanjut ke aku dan oke, supaya waktunya lebih efisien, mari kita langsung ke inti materinya. Jadi dalam akuntansi itu ada dua metode utama yang digunakan untuk mencatat sebuah transaksi, yaitu pencatatan berbasis kas dan juga yang berbasis akrual. Dalam pencatatan berbasis akrual, transaksi itu dicatat ketika sedang terjadi, bukan saat uang diterima atau dibayarkan. Ini berarti pendapatan itu akan diakui ketika layanan atau misalkan barang telah diberikan, dan biaya akan dicatat ketika terjadi kewajiban pembayaran. Mengapa konsep ini sangat penting? Karena metode akrual itu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan dibandingkan metode kas. Nah, kemudian dengan pendekatan akrual ini, laporan keuangan juga mencerminkan aktivitas ekonomi yang sesungguhnya terjadi dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan lebih efisien. Misalkan sebagai contoh, bayangkan sebuah perusahaan jasa menyelesaikan proyek pada bulan Maret, tetapi baru menerima pendapatan pada bulan April. Nah, apabila perusahaan tersebut menggunakan pendekatan berbasis akrual, pendapatan itu akan dicatat pada bulan Maret saat pekerjaan selesai dan bukan di bulan April saat uang diterima, teman-teman. Nah, selanjutnya, seperti biasa, sebelum teman-teman mempelajari materi bab 4 hari ini, kita harus tahu dulu esensinya kita belajar itu buat apa. Jadi setelah teman-teman mengikuti sesi ini, teman-teman itu diharapkan mampu yang pertama menjelaskan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Yang kedua, teman-teman itu diharapkan bisa membedakan antara basis kas dan juga accrual. Kemudian teman-teman bisa menjelaskan mengapa entry penyesuaian itu diperlukan dan teman-teman juga bisa mengidentifikasi jenis-jenis entry penyesuaian. Kemudian yang keempat, teman-teman bisa menyusun entry penyesuaian untuk deferral dan accrual. Yang kelima, teman-teman itu bisa memahami tujuan dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Itu kira-kira rangkuman dari 8 learning objektif yang bisa aku sederhanakan. Lanjut, jadi yang pertama kita akan masuk ke materi mengenai timing issues. Jadi dalam dunia bisnis, waktu pengakuan pendapatan dan biaya itu penting banget. Dan oleh karena itu, akuntansi itu membagi kehidupan ekonomi perusahaan dalam periode-periode waktu tertentu. Misalkan ada perusahaan yang menggunakan periode bulanan atau kuartalan atau semesteran dan bahkan tahunan. Nah, sistem pembagian waktu ini tuh disebut dengan periodicity assumption. Beberapa perusahaan menggunakan tahun fiskal, yaitu periode 12 bulan yang tidak harus diawali pada bulan Januari dan harus berakhir pada bulan Desember. Nah, tapi ada juga perusahaan yang menggunakan tahun kalender normal, berarti dia mengikuti siklus 12 bulan pada umumnya, dimulai di bulan Januari dan juga berakhir di bulan Desember. Nah, pemilihan periode ini tentu saja bergantung pada kebutuhan dan kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Sebagai contoh, misalkan perusahaan manufaktur itu, mungkin dia akan lebih memilih tahun fiskal yang berakhirnya itu di bulan Juni, supaya dia bisa menyesuaikan dengan siklus produksinya. Dengan demikian, perusahaan tersebut bisa menyusun laporan keuangan yang lebih relevan dan lebih bermanfaat tentunya bagi para stakeholder yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian kita masuk ke slide kedua mengenai revenue recognition principle. Jadi, prinsip pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan harus diakui ketika kewajiban kinerja telah dipenuhi. Artinya, pendapatan itu dicatat ketika perusahaan telah menyediakan barang atau jasa, bukan perusahaan tersebut saat menerima pembayaran. Misalkan sebuah perusahaan catering mengadakan pesta pernikahan pada tanggal 30 Juni dan mencatat pendapatannya di hari tersebut. Meski demikian, pembayaran ternyata baru diterima pada bulan Juli, pada besokannya berarti. Nah, dengan cara ini, laporan keuangan itu tetap mencerminkan aktivitas bisnis yang sebenarnya. Prinsip revenue recognition ini tuh sangat penting dalam menjaga keandalan laporan keuangan serta bisa digunakan untuk menghindari distorsi dalam pencatatan pendapatan. Nah, ini ada sedikit ilustrasi mengenai prinsip pengakuan pendapatan. Nah, mari kita lihat contohnya dari Conrad Dry Cleaners. Jadi pada tanggal 30 Juni, Conrad Dry Cleaners ini tuh membersihkan pakaian pelanggan. Tetapi pelanggan tersebut baru mengambilnya dan membayar pakaian tersebut pada awal bulan Juli.
Dalam pencatatan jurnal, pendapatan harus diakui pada tanggal 30 Juni dan bukan saat pembayaran diterima pada bulan Juli. Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip pengakuan pendapatan bekerja dalam praktiknya. Nah, dengan pendekatan ini, pendekatan prinsip pengakuan pendapatan, laporan keuangan tuh bisa jadi lebih akurat dan bisa mencerminkan pendapatan yang diperoleh dalam setiap periode akuntansi. Jadi setiap periode itu tuh jelas apakah dia mendapatkan sebuah pemasukan. Nah, kalau ada tuh pendapatannya sebesar nominal berapa, nah itu tuh bisa jelas ketahuan, teman-teman. Nah, kalau tadi ada prinsip pengakuan pendapatan, sekarang juga ada prinsip pengakuan pengeluaran atau expense recognition principle. Dalam dunia akuntansi dikenal prinsip yang dikenal sebagai let the expense follow the revenues atau biarkan beban mengikuti pendapatan. Artinya beban harus diakui dalam periode yang sama dengan pendapatan terkait. Misalkan kalau sebuah perusahaan konstruksi bangunan mengerjakan satu proyek pada bulan September dan menagih klien di bulan yang sama, maka biaya tenaga kerja dan bahan yang digunakan juga harus dicatat pada bulan September atau bulan yang sama. Pendekatan expense recognition ini tuh memungkinkan perusahaan tuh bisa melihat profitabilitas secara lebih akurat dan memastikan keandalan laporan keuangan juga tentunya. Nah, selanjutnya, sorry. Nah, ini yang tadi sempat kita singgung di awal mengenai pencatatan berbasis akrual dan juga berbasis cash. Nah, dalam akuntansi kan tadi teman-teman sudah mengenal ada dua metode pencatatan, yaitu yang basisnya kas dan basis akrual. Kita mulai dulu dari yang basis akrual, teman-teman. Kalau basis akrual, pendapatan itu dicatat saat diperoleh dan biaya dicatat saat terjadi meskipun pembayaran belum dilakukan. Ingat kata kuncinya, dicatat meskipun pembayaran belum dilakukan. Sementara sebaliknya, kalau pencatatan berbasis kas, pendapatan itu dicatat saat uang diterima dan biaya dicatat saat uang dikeluarkan. Sesuai namanya basis cash, berarti pencatatan tersebut menggunakan cash sebagai acuan utamanya. Apakah ada uang masuk ataukah ada uang keluar? Itu dia kira-kira. Metode cash ini mungkin ada yang beranggapan secara penghitungan dia lebih sederhana, tetapi kekurangannya dia itu tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Nah, kita tuh nggak tahu apakah dia punya piutang atau punya utang kalau menggunakan pencatatan berbasis cash. Karena kalau berbasis cash ya itu tadi, pencatatan tuh hanya dilakukan ketika ada uang masuk atau uang keluar, begitu teman-teman. Metode akural ini tuh diakui sebagai standar dalam GAAP atau General Accepted Accounting Principle karena tentu saja dibandingkan metode kas, metode akurat itu lebih akurat dalam meninjau kinerja keuangan perusahaan. Oke, next. Nah, ini tadi pencatatan berbasis cash. Nah, dalam metode basis cash, transaksi itu tadi hanya dicatat pada saat ada pergerakan uang. Namun metode ini tuh dilarang dalam GAAP karena tidak mencerminkan kewajiban dan aset perusahaan secara akurat. Aku kasih contoh biar supaya teman-teman lebih ada gambaran. Nah, kalau misalkan ada sebuah perusahaan membayar gaji karyawannya pada tanggal 5 di bulan berikutnya, dalam metode akrual gaji tersebut dicatat sebagai beban pada bulan sebelumnya meskipun pembayaran telah dilakukan belakangan. Nah, dengan metode akrual, laporan keuangan lebih mencerminkan situasi laporan yang sesungguhnya. Karena dia tuh straight to the point, begitu kira-kira. Nah, di sini ada contoh perbandingan antara cash basis dan accrual basis. Misalkan pada perusahaan Fresh Color, dia itu mengecat sebuah gedung pada tahun 2013. Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar $50.000, teman-teman. Tetapi pembayaran dari pelanggan baru diterima pada tahun 2014 sebesar $80.000. Nah, dalam pencatatan berbasis kas, tidak ada pendapatan yang dicatat pada tahun 2013. Semua pendapatan akan terlihat pada tahun 2014, teman-teman. Sementara dalam basis akrual, pendapatan 80.000 dicatat pada 2013. Meskipun pembayaran diterima pada 2014 dan beban 50.000 juga dicatat pada tahun yang sama yaitu 2013. Nah, dari contoh ini saja kita bisa melihat bahwa metode akrual itu memberikan gambaran keuangan yang lebih akurat daripada metode kas. Dia bisa menjelaskan dari tahun ke tahun sesuai dengan waktu yang relevan. Begitu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan review. Sebelum kita lanjut, kita uji dulu pemahaman kita sedikit-sedikit. Nah, mungkin ini udah ada jawabannya. Nah, tapi nanti aku akan jelasin juga tentunya. Kita langsung masuk aja ke soalnya. Jadi, manakah pernyataan berikut yang salah mengenai akuntansi berbasis akrual? Kenapa jawabannya yang D? Karena
Yang D ini tuh merupakan karakteristik metode basis kas, teman-teman, bukan basis akrual. Dalam metode akrual, pendapatan dan beban dicatat pada saat terjadi, bukan saat ada penerimaan atau pengeluaran uang cash. Itu ingat, teman-teman. Intinya, aku ulang sekali lagi, kalau pencatatan berbasis akrual, dia tuh dicatat saat terjadi. Sementara pencatatan berbasis cash, dia itu dicatat saat ada aliran uang masuk atau aliran uang keluar. Itu dia. Oke, tadi kita sudah membahas accrual versus cash. Sekarang kita akan masuk ke submateri berikutnya mengenai basic dari adjusting entries atau entry penyesuaian. Nah, dalam metode akuntansi berbasis akrual, entry penyesuaian atau adjusting entries itu sangat penting buat memastikan bahwa pendapatan dan beban itu dicatat pada periode yang benar. Nah, beberapa poin yang harus teman-teman tahu mengenai entry penyesuaian. Yang pertama, entry penyesuaian itu dibutuhkan setiap kali perusahaan menyiapkan laporan keuangan tentunya. Kemudian yang kedua, setiap entry penyesuaian tentu saja akan melibatkan satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Yang ketiga, entry penyesuaian ini tidak akan pernah melibatkan akun cash karena cash itu sudah dicatat dalam transaksi sebelumnya. Nah, tanpa entry penyesuaian, laporan keuangan itu bisa jadi sangat tidak akurat dan sangat berantakan karena dia tidak bisa mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya, teman-teman. Oke, kita lanjut. Sorry. Kita review lagi. Nah, jadi entry penyesuaian itu dilakukan untuk memastikan bahwa jawabannya itu adalah semua benar, karena poin tersebut itu mencerminkan tujuan utama dari entry penyesuaian. Mulai dari beban dicatat dalam periode yang sama dengan pendapatan, kemudian pendapatan dicatat ketika layanan telah diberikan atau barang telah dikirim, misalkan. Kemudian laporan keuangan juga mencerminkan saldo akun yang benar di akhir periode. Nah, ini semua merupakan sifat-sifat dari entry penyesuaian ya. Harus ingat, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya mengenai jenis-jenis entry penyesuaian. Nah, jadi ada dua kategori utama dalam entry penyesuaian. Yang pertama itu deferrals atau tangguhan. Nah, jadi contohnya itu di sini ada prepaid expense atau beban yang dibayar di muka. Artinya dia itu tuh akan membayarkan biaya sebelumnya, tapi manfaatnya belum digunakan. Kemudian yang kedua ada unearned revenues atau pendapatan diterima di muka. Jadi dia tuh maksudnya adalah uang yang diterima sebelum layanan diberikan. Itu dia. Jadi itu dia kebalikan dengan apa? Dengan prepaid expense ya. Kalau misalkan prepaid expense itu biaya yang dibayar sebelumnya, tetapi belum digunakan. Sementara kalau unearned revenue ini merupakan uang yang diterima sebelum layanan diberikan. Begitu kira-kira. Kemudian yang kedua itu ada kategori accrual. Jadi yang pertama itu ada accrued revenue atau pendapatan yang masih harus diterima. Artinya dia itu adalah pendapatan yang telah diperoleh tetapi belum dicatat. Kemudian ada juga yang namanya accrued expense atau beban yang harus dibayar. Itu juga sama, artinya tuh dia beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar. Begitu. Nah, jadi setiap entry penyesuaian itu bertujuan untuk mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Jadi nanti kalau misalkan dalam suatu catatan itu ada penyesuaian-penyesuaian, nah dia bisa kelihatan. Oke, next. Nah, di sini ada contoh trial balance dan juga analisis akun. Nah, jadi setelah semua entry penyesuaian dibuat, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah membuat trial balance atau neraca saldo yang telah disesuaikan tentunya. Untuk memastikan bahwa semua akun telah diperbarui dan saldo tetap seimbang, setiap akun itu harus dianalisis untuk memastikan yang pertama tidak ada yang terlewat tentunya, kemudian semua saldo akun akan mencerminkan transaksi yang sebenarnya, dan yang ketiga tidak ada kesalahan dalam pencatatan transaksi sebelumnya. Trial balance yang telah disesuaikan itu bisa digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Gitu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Adjusting entries untuk deferrals. Nah, deferrals itu mengacu pada transaksi yang sudah dicatat tetapi memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan periode akuntansi yang benar. Dua jenis utama deferrals adalah yang pertama ada prepaid expense atau beban yang dibayar di muka. Jadi tadi dia itu adalah biaya yang telah dibayar tetapi dia belum digunakan. Atau unearned revenues, pendapatan yang diterima di muka. Berarti dia itu adalah uang yang telah diterima tetapi layanan atau barangnya itu belum diberikan kepada sang pembayar. Contohnya, misalkan perusahaan itu membayar sewa gedung selama 6 bulan di awal periode. Jika seluruh pembayaran dicatat sebagai beban langsung, maka laporan laba rugi tidak akan akurat. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penyesuaian setiap bulan untuk mencatat beban sewa sesuai dengan periode penggunaannya. Oke.
Kita lanjut. Adjusting entries untuk prepaid expense. Nah, prepaid expense adalah aset yang akan digunakan dalam periode berikutnya. Beberapa contoh prepaid expense itu ada asuransi dibayar di muka, kemudian ada persediaan perlengkapan kantor, ada biaya iklan yang dibayar sebelumnya, atau sewa gedung atau alat yang telah dibayar. Nah, biar teman-teman bisa lebih kebayang, aku punya contoh. Misalkan ada perusahaan dia tuh beli perlengkapan senilai $2.500, tetapi setelah digunakan hanya tersisa $1.000 nilainya. Nah, maka beban yang harus dicatat oleh perusahaan adalah $1.500. Entry penyesuaian akan mencatat biaya tersebut sebagai pengeluaran dan mengurangi saldo aset perlengkapan. Jadi tentunya perlengkapan itu kan nilainya akan berkurang setelah digunakan. Nah, ini dia salah satu fungsi dari entry penyesuaian. Kita lanjut dulu ya. Cara mencatat adjusting entries untuk prepaid expense. Nah, ini dia. Yang pertama, setiap kali prepaid expense digunakan, harus dibuat entry penyesuaian untuk mengubah saldo akun. Nah, formatnya itu adalah, misalkan, beban itu akan didebit untuk mencatat pengeluaran yang terjadi, sementara aset itu akan dikredit untuk mengurangi nilai aset yang digunakan. Misalkan tadi, jika perusahaan membayar asuransi sebesar $600, maka setiap bulan akan dicatat pengurangan $50 dalam akun asuransi. Berarti debitnya itu beban asuransi dan kreditnya itu nanti akan di prepaid insurance sebesar masing-masing $50. Nah, $50 kalau dikalikan 12 itu kan adalah $600. Nah, berarti dalam 1 tahun apabila $600 itu kita breakdown, sebulannya kira-kira perusahaan itu menggunakan biaya asuransi sebesar $50. Begitu kira-kira mudahnya. Oke, kita lanjut. Contoh ilustrasi dari prepaid expense. Nah, ini dia. Mari kita lihat contoh dari Sierra Corporation. Misalkan, Sierra Corporation ini membeli perlengkapan sebesar $2.500 pada tanggal 5 Oktober. Nah, pada akhir Oktober setelah dihitung hanya tersisa $1.000 teman-teman dalam persediaan. Artinya $1.500 itu telah digunakan dan perlu dicatat sebagai beban perlengkapan. Sorry, tadi belum keganti ternyata slide-nya aku baru ngeh. Kita ulang lagi. Jadi Serap Corporation ini membeli perlengkapan pada tanggal 5 Oktober senilai $2.500. Nah, pada akhir Oktober setelah dihitung ternyata hanya ada $1.000 sisanya dalam persediaan. Artinya $1.500 itu telah digunakan dan perlu dicatat sebagai beban perlengkapan. Nah, kira-kira jurnal penyesuaiannya itu akan terlihat seperti ini. Yang pertama, bebannya itu akan didebit sebesar $1.500 pada akun beban perlengkapan. Kemudian akun perlengkapan akan dikredit sebesar $1.500 karena dia itu nilainya berkurang tadi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat, di sini itu ada sedikit penyesuaian dari tanggal 5 Oktober hingga akhirnya pada tanggal 31 Oktober, sehingga saldonya itu untuk supply sisanya 1.500 dan untuk expense itu dia justru ada 1.500 yang baru. Begitu kira-kira. Nah, kalau bisa teman-teman lihat, penyesuaian ini tuh memastikan bahwa hanya perlengkapan yang benar-benar digunakan yang dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Nah, jadi kalau perlengkapan yang tidak digunakan, itu tuh masih bisa kelihatan sisanya, teman-teman. Katakanlah di sini itu sisanya $1.000. Sementara depresiasi nilai atau nilai perlengkapan yang sudah digunakan manfaatnya itu sebesar $1.500. Di sini kelihatan di akun supplies dan juga supplies expense. Nah, teman-teman tadi sudah aku jelaskan juga. Nah, mungkin bisa dibaca-baca kembali nanti kalau misalkan ada yang luput. Kita lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada contoh lain dari prepaid expense adalah pembayaran asuransi. Misalkan pada tanggal 4 Oktober, Sierra Corporation ini membayar asuransi sebesar $600 untuk polis selama 1 tahun. Polis asuransi ini tuh berlaku mulai tanggal 1 Oktober. Sehingga kalau misalkan dalam 1 bulan asuransi yang telah digunakan itu adalah sebesar $50. Kita bagi 600 dolar, sorry, dengan periode waktu 1 tahun atau 12 bulan. Itu kan hasilnya berarti $50, teman-teman. Berarti dalam 1 bulan, Sierra Corporation itu tuh memanfaatkan atau menggunakan biaya asuransi sebesar $50. Oleh karena itu, entry penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Oktober adalah
Yang pertama, kita akan melakukan debit terhadap akun beban asuransi. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan kredit terhadap akun prepaid asuransi masing-masing sama sebesar $50. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di akun prepaid insurance ini, dia itu akan dikurangi teman-teman dari 600 disesuaikan dengan dikurangi sebesar $50 sehingga balance asuransinya si Sierra Corporation pada tanggal 31 Oktober itu sisa 550. Sementara supaya dia equationnya tetap balance, kita juga harus menambahkan debit di beban asuransi sebesar 50. Nah, jadi di sini itu ada pencatatan yang sama, begitu kira-kira. Nah, entry asuransi ini membantu perusahaan Sierra memastikan bahwa beban asuransi itu dicatat secara bertahap selama periode polis berlangsung. Bukan sekaligus di awal, jadi dia tuh pencatatannya akan lebih mudah buat di tracking. Oke, slide selanjutnya. Kita akan membahas mengenai depresiasi, teman-teman. Jadi, dalam akuntansi, aset seperti gedung, kemudian peralatan, dan kendaraan itu tidak langsung dicatat sebagai beban. Sebaliknya, aset ini tuh akan disusutkan selama masa manfaatnya. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, beberapa aset itu akan mengalami penurunan nilai atau depresiasi. Nah, dari depresiasi ada beberapa poin penting yang harus teman-teman tahu. Yang pertama, depresiasi ini tuh tidak berarti penurunan nilai pasar aset. Yang kedua, tidak ada arus kas keluar dalam depresiasi. Kemudian, depresiasi ini digunakan untuk mencerminkan alokasi biaya aset seiring waktu. Nah, maksudnya gimana? Kita kasih contoh aja biar teman-teman lebih paham. Misalkan ada sebuah perusahaan, dia tuh punya mobil, harganya sekitar $25.000 katakanlah. Nah, dengan umur 6 tahun. Maka beban penyusutan tahunan itu adalah sebesar $24.000 dibagi 6 tentu saja. Nah, $24.000 dibagi 6 ini kan berarti dia tuh per tahunnya akan menyusut nilainya sebesar $4.000, teman-teman. Karena kalau nanti kita akumulasikan selama 6 tahun, 6 tahun dikali $4.000 berarti 6 dikali 4 hasilnya adalah $24.000. Nah, ini dia penyusutan yang kira-kira terjadi. Penyusutan itu akan membantu perusahaan menyebarkan biaya aset selama umur pakainya. Jadi dia tuh pemakaian aset tersebut bisa dimaksimalkan. Gitu kira-kira. Oke, di sini ada contoh lagi dari Sierra Corporation biar teman-teman bisa lebih paham. Nah, kita lihat jadi pada untuk Sierra Corporation kita asumsikan depresiasi yang terjadi pada perangkapan kantor itu sebesar $480 pada 1 tahun atau sebesar $40 per bulan. Nah, kita ambil informasinya dulu bahwa perusahaan Sierra ini tuh memiliki peralatan kantor dengan depresiasi $40 per bulan. Sehingga pada akhir bulan, jurnal penyesuaian yang kita buat adalah yang pertama, kita akan melakukan debit di akun beban penyusutan peralatan sebesar $40. Kalau ada debit berarti harus ada kredit. Kita juga akan melakukan kredit pada akun akumulasi penyusutan pendapatan. Jadi peralatannya itu nanti akan kita akumulasikan penyusutannya sebesar $40 juga, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, akan ada adjustment sebesar $40 tentu saja per bulannya pada akun accumulated depreciation dan juga akun depreciation expense begitu kira-kira. Jadi akumulasi penyusutan itu kalau aku bisa kasih kesimpulan dia itu adalah akun kontra aset yang mengurangi nilai aset tetap di neraca perusahaan. Jadi nanti setiap bulan si peralatan ini tuh akan terus menyusut nilainya. Misalkan dari 480 dikurangi 40 jadi 440 dikurangi 40 lagi dolar di bulan berikutnya jadi $400 dan begitu seterusnya sampai nilainya habis, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke penyajian akumulasi penyusutan dalam neraca. Sorry. Nah, setelah melakukan entry penyesuaian untuk penyusutan, bagaimana cara penyajian di laporan keuangan? Nah, di neraca, penyusutan itu tuh tidak langsung mengurangi aset. Sebaliknya, dia tuh akan digunakan akun kontra aset bernama akumulasi penyusutan atau accumulated depreciation yang ditampilkan sebagai pengurang nilai aset tetap. Nah, kalau di sini tuh dicontohkan, misalkan dia tuh punya nilai peralatan sebesar $5.000, akumulasinya itu kan berarti
akumulasi penyusutannya itu setelah diakumulasikan dia nilainya itu adalah 40. Nah, berarti nanti dia akan sisanya adalah 4.960 dolar gitu kira-kira. Dengan format ini laporan keuangan tuh bisa mencerminkan nilai aset sambil menunjukkan penyusutannya seiring dengan waktu, teman-teman. Nah, ini kalau aku kembali highlight lagi di kotak yang biru, teman-teman bisa lihat dia itu 50.000 dikurangi dengan akumulasi depreciation-nya atau akumulasi perlengkapannya. Sorry, akumulasi penyusutan perlengkapannya sebesar 40 dolar setiap bulannya. Jadi nanti dia terus akan menyusut nilainya sebesar 40, 40, 40 dan seterusnya. Oke, kita lanjut dulu. Apakah teman-teman masih sanggup atau perlu break dulu? Mungkin kita akan break dulu nanti sekitar 5 slide lagi sambil menunggu Zoom-nya habis ya. Karena nanti kita akan pindah Zoom juga sepertinya nanti kalau udah saatnya pindah Zoom akan aku sediakan waktu break karena jujur materi buat Bang ini cukup banyak teman-teman dan aku harus ngejar materinya juga. Oke, kita lanjut aja kali ya. Nah, kemudian ada adjusting entries untuk unearned revenue. Pendapatan diterima di muka atau unearned revenue ini terjadi ketika perusahaan menerima pembayaran sebelum memberikan layanan atau produk. Contoh umum dari unearned revenue ini, misalkan pelanggan membayar tiket pesawat sebelum penerbangan, atau misalkan teman-teman itu berlangganan majalah tahunan, tapi dibayarnya di awal. Atau misalkan teman-teman punya bisnis dan bisnisnya itu menyewa gedung, dan sewa gedungnya dibayar beberapa bulan sebelumnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari unearned revenue, teman-teman. Jadi, ketika misalkan uangnya itu diterima, perusahaan akan mencatatnya sebagai kewajiban atau liabilitas karena layanan atau barang belum dilakukan. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat di kotak yang warna kuning, dia itu adalah cash-nya diterima sebelum pendapatannya di-record begitu. Jadi, sebelum uangnya diterima tadi, perusahaan itu mencatatnya sebagai kewajiban karena layanannya itu belum diberikan. Oke, kita masuk ke cara mencatat unearned revenue. Jadi, ketika pendapatan diterima di muka, langkah pertama adalah mencatatnya sebagai kewajiban dulu. Setelah layanan diberikan, baru nanti akan dilakukan penyesuaian lagi. Misalkan nih contoh kita pakai si Sierra Corporation, kita pakai contohnya Sierra Corporation. Misalkan Sierra Corporation itu tuh menerima 1.200 dolar dari pelanggan untuk jasa panduan wisata pada tanggal 2 Oktober. Ini dia, sorry tadi belum kepindah ternyata slide-nya. Jadi kita ulang, Sierra Corporation ini menerima 1.200 dolar dari pelanggan pada tanggal 2 Oktober untuk jasa panduan wisata. Nah, pada akhir Oktober, 400 dolar dari layanannya itu telah diberikan ternyata. Sehingga perlu ada entry penyesuaian berupa yang pertama, kita akan melakukan debit di akun unearned revenue sebesar 400 dolar. Kemudian, yang kedua, kita akan melakukan kredit di akun service revenue atau pendapatan jasa sebesar 400 dolar. Nah, nanti setelah semua layanan diberikan, saldo unearned revenue-nya akan menjadi nol dan seluruh jumlah akan dicatat sebagai pendapatan. Jadi mungkin di sini teman-teman mungkin belum, aku juga belum melihat contoh ininya. Aku baru melihat dari yang kolom warna hijau ini aja dan kalau aku simpulkan, dia itu akan mendapatkan penyesuaian sebesar masing-masing 400 dolar, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, setelah disesuaikan pada tanggal 31 Oktober, untuk unearned service revenue itu akan dikurangi dari 1.200 menjadi 400. Sementara untuk service revenue, dia itu akan ditambah, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, dia ditambah dari 10.000 dolar disesuaikan menjadi 400 10.400 dolar begitu, teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, mungkin kalau di sini aku belum bisa langsung menjawab, tapi kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, nanti bisa langsung chat ke aku aja atau lewat BEM SB Akpres di YouTube. Oke, sekarang, sorry, tadi kita sampai mana? Oh ini ya. Oke. Nah, teman-teman, karena Zoom-nya mau habis,
Seperti tadi aku bilang, kita akan break dulu sebentar dan aku akan pindah Zoom dulu. Nah, teman-teman boleh istirahat dulu. Aku juga mau istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan bertemu lagi setelah break selesai. Terima kasih. Dadah, teman-teman. Sampai bertemu setelah break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku, Dava. Dan tadi kita sudah melakukan break sebentar. Semoga sekarang teman-teman sudah lebih fresh dan lebih siap lagi buat belajar. Nah, tadi sebelum break kita sudah membahas mengenai adjusting entries for unearned revenues. Nah, aku sedikit mau menjelaskan aja di sini tadi mungkin ada yang sedikit luput atau lupa buat disampaikan. Nah, jadi sebenarnya cara untuk melakukan adjusting entries terhadap unearned revenues itu yang pertama, kita bisa melakukan decrease atau pengurangan terhadap account liability dengan cara di debit. Kemudian kita juga melakukan increase atau penambahan terhadap akun revenue secara kredit. Tadi juga kita sudah contohkan kasus langsung ya di cerita dari Sierra Corporation pada tanggal 2 Oktober. Oke, sekarang kita lanjut saja ke materi mengenai adjusting entries untuk accrued revenues. Jadi, accrued revenues terjadi ketika perusahaan telah memberikan pelayanan tetapi belum menerima pembayaran. Nah, jadi misalkan contoh dari accrued revenues ini merupakan jasa konsultan yang sudah dilakukan tetapi belum ditagih kepada klien. Kemudian ada uang sewa yang masih harus diterima dari si penyewa. Kemudian ada juga bunga dari pinjaman yang belum dibayarkan oleh peminjam. Nah, ini sesuai dengan kolom warna kuning ini, teman-teman. Jadi, revenue-nya itu dicatat sebelum cash-nya diterima, teman-teman. Jadi, jasanya sudah dilakukan, tapi belum diterima uang cash sebagai pembayarannya. Dalam kasus ini, pendapatan itu harus diakui meskipun pembayarannya belum diterima untuk mencerminkan transaksi apa yang sudah terjadi. Jadi, kalau misalkan perusahaan sudah melakukan jasa tetapi belum dibayar, itu tetap harus dicatat ya teman-teman. Mungkin nanti akan dibayarkan oleh si kliennya nanti di waktu yang akan datang gitu. Oke, accrued revenues. Jadi, accrued revenues itu memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, adjusting entries dari accrued revenues itu menunjukkan bahwa ada penerimaan yang eksis. Jadi, penerimaan itu meskipun belum mendapatkan pemasukan secara uang cash tapi harus tetap dicatat tadi teman-teman. Misalkan contohnya tadi ada kasusnya perusahaan jasa yang belum dibayar atas konsultasinya. Kemudian adjusting entries buat accrued revenue ini juga bertujuan untuk melakukan pencatatan terhadap pendapatan dari service yang telah dilakukan. Itu dia, sederhana bukan? Nah, ini dia cara melakukan adjusting entries untuk akun accrued revenues. Yang pertama, kita bisa melakukan penambahan atau increase terhadap akun aset secara debit. Kemudian, yang kedua, sama-sama kita tambah juga atau increase juga di akun revenue account, tapi di kredit ya, teman-teman, di sisi yang berlawanan. Coba ini kita lanjut aja. Ini ada contohnya pada tanggal 30. Oh, sorry, sorry. Ya, pada tanggal 31 Oktober, Serial Corporation ini tuh melakukan guide service sebesar $200, tetapi dia belum melakukan penagihan terhadap klien. Nah, tadi cara melakukan adjusting entries ya, yang pertama kita lakukan debit di akun receivable sebesar $200, kemudian kita lakukan kredit di akun service revenue sebesar $200 juga. Nah, karena dia sama-sama increase atau bertambah, teman-teman bisa lihat di kolom yang hijau, dia tuh nominal akhirnya bertambah. Karena yang akun receivable sebelumnya nggak ada jadi ada, yang akun service revenue dia akan bertambah. Awalnya 10.000, ditambahkan dengan 4.000, kemudian ditambahkan lagi dengan, sorry, 10.000 ditambahkan oleh 400, mohon maaf, kemudian ditambahkan lagi 200, hasilnya akan menjadi 10.600. Mudah bukan teman-teman untuk yang accrued revenue ini kita tinggal hanya menambahkan karena dia itu sifatnya sama-sama increase, tetapi ingat untuk akun receivable dia increase di debit, untuk akun revenue dia increase di kredit. Oke, teman-teman? Nah, kalau tadi accrued revenue, sekarang kita akan masuk kepada adjusting entries buat accrued expense atau beban yang masih harus dibayar. Jadi accrued expense itu secara sederhana dia tuh biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar. Misalkan gaji karyawan yang belum dibayar atau tagihan listrik yang belum dibayar itu merupakan contoh dari accrued expense. Dia itu sifatnya sama, telah dilakukan, tapi belum ada pembayaran, teman-teman. Jadi bebannya sudah ada, tapi belum dilakukan pembayaran. Nah, accrued expense itu
buat adjusting entries-nya memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, dia itu melakukan pencatatan terhadap obligations. Kemudian juga yang kedua, dia melakukan recognition terhadap expense atau pengeluaran. Oke, di sini ada cara melakukan pencatatan accrued expense. Yang pertama, kita bisa melakukan penambahan atau increase terhadap akun expense account secara debit, teman-teman. Kemudian, kita juga bisa melakukan penambahan lagi terhadap akun liability, tapi dia di sisi kredit, teman-teman. Nah, mungkin di sini ada contoh dari Sierra Corporation supaya teman-teman bisa lebih paham. Misalkan di sini Sierra Corporation itu memiliki signed a 3 months note payable in the amount of 5,000 on October 1. Oke, jadi Sierra Corporation itu melakukan perjanjian not payable dengan nominal sebesar $5.000 pada tanggal 1 Oktober. Nah, berdasarkan catatan peminjaman ini, Sierra Corporation itu diminta untuk membayar bunga dengan rate bunganya itu sebesar 12% per tahun. Berarti yang pertama kita harus melakukan penghitungan bunganya dulu, teman-teman. Nih, kalau penghitungan bunga ini dilakukan di kolom yang warna biru, teman-teman bisa lihat yang pertama, mohon maaf, yang pertama, nominal awalnya sebesar $5.000 akan kita kalikan dengan 12%. Kemudian kita kali lagi dengan tempo waktunya, which means 1 tahun atau 12 bulan. Jadi perhitungannya adalah $5.000 dikali 12 dikali 1/12. Hasilnya adalah $50. Jadi, beban bunga yang harus ditanggung setiap bulannya adalah $50, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat, langkah selanjutnya adalah kita melakukan penambahan secara debit untuk akun interest expense. Kemudian kita juga melakukan penambahan tapi secara kredit untuk akun interest payable. Nah, secara kolom atau sorry, secara pencatatan kita bisa melihat di kolom yang warna hijau ya, teman-teman. Dia ada adjustment sebesar 50 dan juga 50 sehingga balance atau saldo akhir untuk interest expense dan interest payable sama-sama $50, teman-teman. Bagaimana mudah bukan? Jadi intinya yang pertama kita harus hitung dulu bunganya kalau kayak gini. Nanti baru setelah itu kita lakukan penyesuaian mengikuti aturan yang ada di slide ini, slide sebelumnya. Lakukan debit untuk expense sehingga dia bertambah. Kemudian kita juga bisa melakukan kredit untuk liability sehingga dia juga bertambah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus kembali mengingat-ingat akun-akun apa saja yang dia bertambah secara debit atau dia bertambah secara kredit, begitu pula sebaliknya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada cerita lagi dari Sierra Corporation lagi. Jadi, Sierra Corporation memiliki kewajiban membayar gaji karyawan sebesar $2.000 per pekan atau berarti sekitar $400 per hari jika hari kerjanya ada 5 hari. Jika gaji terakhir yang dibayarkan pada tanggal 26 Oktober, tetapi periode pelaporan berakhir pada tanggal 31, maka gaji untuk 3 hari, yaitu tanggal 27 sampai 29 Oktober harus dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar. Nah, jurnal penyesuaian yang bisa kita buat adalah yang pertama, kita akan melakukan debit terhadap akun beban gaji sebesar $1.200 karena tadi kalau misalkan dia itu rate bayarannya $2.000 per minggu berarti dia itu kan $400 per hari. Kalau dia kerja selama 3 hari kita tinggal kalikan saja $400 dikali 3 berarti $1.200. Yang kemudian kita lakukan juga kredit catatan kredit di akun utang gaji atau wage payable sebesar $1.200 juga, teman-teman. Nah, sehingga nanti bentuk pencatatannya bisa teman-teman lihat di kolom berwarna hijau. Untuk salaries dan wage expenses, kita akan tambahkan dia dari awal yang 4.000 menjadi 5.200 setelah dijumlahkan dengan $1.200. Untuk salaries dan wage payable yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, teman-teman. Semula nol menjadi setelah disesuaikan ada $1.200. Begitu. Oke, selanjutnya kita membahas adjusted trial balance, teman-teman. Adjusted trial balance ini merupakan sesuai namanya neraca saldo yang sudah disesuaikan merupakan gabungan-gabungan dari entry penyesuaian yang telah kita buat. Perusahaan menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan
dengan tujuan memastikan bahwa total debit dan total kredit yang ada di akhir periode itu tetap seimbang setelah semua penyesuaian dilakukan. Neraca saldo yang telah disesuaikan itu nanti jadi basic utama, ingat, untuk menyusun laporan keuangan. Nanti kita akan membahas bagaimana caranya menyusun tiga jenis financial statement, tapi nanti termasuk nanti ada income statements atau laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, dan juga ada neraca. Dengan demikian, langkah dalam mencatat adjusted trial balance ini bisa dibilang langkah yang sangat penting dalam siklus suatu perusahaan, teman-teman. Oke, mengapa trial balance itu penting? Nah, kalau misalkan adjusted trial balance itu tidak ada, laporan keuangan mungkin tidak akan mencerminkan keadaan keuangan yang sesungguhnya. Misalkan, jika perusahaan tidak melakukan entry penyesuaian dengan benar, ada kemungkinan pendapatan atau beban tidak dicatat pada periode yang sesuai. Contoh, misalkan perusahaan tidak melakukan penyesuaian terhadap akun hutang gaji, maka laporan laba rugi akan menunjukkan laba yang lebih tinggi dari kenyataannya, teman-teman, karena tidak memasukkan beban yang terjadi. Ini berarti ada ketidakakuratan dan juga ada kesalah hitungan dalam penulisan. Oleh karena itu, adjusted trial balance membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang 100% akurat. Oke, di sini ada contoh dari adjusted trial balance dari Sierra Corporation lagi. Ini merupakan gabungan-gabungan dari yang sebelumnya sudah kita ceritakan. Nih kalau yang pertama, oke, mungkin teman-teman bingung bagaimana cara bacanya. Aku kasih petunjuk aja, yang warna merah itu dia setelah dilakukan penyesuaian sebelumnya. Sebenarnya dia cara melakukannya sama seperti menyusun trial balance pada umumnya. Tapi untuk adjusted trial balance kita memasukkan akun-akun yang sudah kita sesuaikan. Mulai dari yang pertama tadi ada unearned service revenue, kemudian ada accrued revenue, ada accrued expense yang kemudian kita sesuaikan, baru kita masukkan ke dalam adjusted trial balance, teman-teman. Nah, lihat teman-teman, intinya kata kuncinya adalah kalau misalkan teman-teman berhasil melakukan penyesuaian secara tepat, harusnya akhir jurnalnya teman-teman juga balance. Kalau misalkan teman-teman, let's say, teman-teman melakukan perhitungan, tapi ternyata jurnalnya ada yang nggak balance, Dava. Wah, berarti teman-teman masih ada kekeliruan dalam melakukan penyesuaian. Oleh karena itu, teman-teman nanti bisa cek-cek lagi atau bisa mundurin aja videonya buat bagaimana sih caranya melakukan penyesuaian terhadap jenis-jenis akun yang berbeda, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya mengenai menyusun financial statement. Jadi, adjusted trial balance ini tadi sesuai yang aku bilang, dia tuh akan menjadi dasar buat menyusun yang pertama income statement, dia juga menjadi dasar buat menyusun return earning statements, dan yang terakhir akan menjadi dasar buat menyusun balance sheets. Ini dia tiga jenis laporan yang tadi sudah aku ceritakan, teman-teman. Wah, mungkin teman-teman kalau melihat laporan yang ini langsung, aduh, Dava ribet banget, banyak banget ini entry-nya, banyak banget yang harus dikerjakan. Tenang, teman-teman. Mari kita breakdown satu-satu. Jadi, setelah kita membuat adjusted trial balance atau neraca saldo yang disesuaikan, langkah selanjutnya adalah kita menyusun laporan keuangan yang terdiri dari tiga jenis laporan, teman-teman. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi ini di slide aku warnanya yang biru, teman-teman. Nih, yang ini nih. Nih dia. Bisa digeser. Nah, nih dia. Nih yang ini nih. Yang set, kecil lagi. Nah, itu dia. Yang warna biru itu merupakan income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menampilkan pendapatan dan beban selama satu periode tertentu. Tujuannya apa? Of course, buat menghitung laba rugi bersih dong, teman-teman. Yang kedua, ada laporan yang namanya return earning statement atau bahasa Indonesianya laporan perubahan ekuitas. Kalau di slide ini yang warna kok gak bisa diturunin. Nah, ini dia yang warna hijau, teman-teman. Jadi, laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan bagaimana laba ditahan berubah dari satu periode ke periode berikutnya. Yang ketiga ada neraca atau balance sheets. Ini ada di slide berikutnya. Nah, ini yang warna biru, teman-teman. Balance sheet ini menampilkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode, termasuk di dalamnya akun-akun utama seperti aset, kewajiban, dan juga stockholder equity. Kita breakdown satu persatu dari income statement. Jadi, semisalkan, kita breakdownnya singkat aja karena ini mengejar waktu juga. Misalkan teman-teman sudah melakukan adjustment entries atau jurnal penyesuaian, maka nanti kan
revenue dan expense-nya juga akan berubah, teman-teman. Nah, dari adjusted trial balance, hasil revenue dan expense yang sudah teman-teman peroleh, itu nanti akan teman-teman bahkan pindahkan ke kolom biru yang ini, teman-teman. Nah, nanti akan teman-teman pindahkan ke sini, tapi hanya revenue dan expense-nya saja. Contoh dari kasusnya Sierra mungkin ini ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini, dia kan apa revenue-nya itu sebesar 10.600. Kita pindahkan di sini juga 10.600 nih, teman-teman. Nah, nih 10.600 juga. Kemudian expense-nya kita pindahkan juga. Nih yang warna merah ini expense, kita pindahkan ke kolom yang di sini, teman-teman. Itu untuk income statement. Jadi intinya kita hanya tinggal memindah-mindahkan saja sih. Nah, lanjut setelah kita melakukan perhitungan laba bersih, keluarlah misalkan laba bersihnya sekitar 2.860 dolar. Ini akan digunakan untuk menghitung return earnings. Menghitung seberapa besar laba ditahannya, teman-teman. Begitu kira-kira. Kita lanjut ke yang namanya balance sheet. Nah, ini teman-teman mungkin udah kenal banget sama yang namanya neraca nih. Jadi, intinya juga sama, kita memindahkan account-account yang sudah di-adjust sebelumnya, mulai dari cash hingga common stock. Nanti kita susun berdasarkan kategori-kategorinya tertentu. Misalkan kalau cash itu masuknya ke dalam kolom aset, nanti kita akan hitung total asetnya berapa, kita akan hitung juga total liabilities-nya berapa, kita akan hitung juga total stockholder equity-nya berapa, barulah jadi laporan yang utuh sebelum nanti kita tutup, teman-teman. Bagaimana? Apakah teman-teman paham? Mudah-mudahan teman-teman paham, karena nanti kalau misalkan kurang paham, boleh banget langsung tanya-tanya lagi. Oke, kita masuk ke yang terakhir banget. Aku janji. Closing the books. Kalau ada pembukaan, berarti of course ada penutupan, teman-teman. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan itu harus menutup akun sementara agar siap untuk periode berikutnya. Proses ini dikenal sebagai closing entries atau entry penutup, teman-teman. Akun yang wajib untuk ditutup itu meliputi akun pendapatan atau revenue. Jadi semua pendapatan itu nanti akan ditutup dan dipindahkan ke akun laba ditahan. Kemudian ada beban atau expense atau pengeluaran dan lain-lain. Semua beban itu nanti juga akan ditutup dan dipindahkan ke akun laba ditahan. Kemudian dividen, kalau misalkan memang ada perusahaan yang bayar dividen kepada para pemegang saham tuh punya teman-teman laporan ini. Nah, nanti jumlah ini juga harus ditutup. Nah, setelah closing entries dilakukan, semua akun sementara ini akan memiliki saldo nol. Ingat, yang memiliki saldo nol hanya akun sementara, teman-teman. Memungkinkan perusahaan untuk memulai periode baru dengan catatan yang bersih. Kita lanjut, ini ada contoh dari penutupan buku. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ini merupakan contoh dari akun-akun sementara yang ditutup. Tadi kan yang aku bilang wajib ditutup itu hanya akun sementara yang di sini nih. Mulai dari akun revenue atau pendapatan, akun expense atau beban, dan juga ada akun dividends dan return apa dividends yang harus ditutup begitu. Jadi intinya yang di sini yang harus ditutup hanyalah akun sementara. Kalau teman-teman bisa lihat, mulai dari nomor satu ini kita akan menutup nih yang ini nih. Di sini kita akan menutup yang namanya revenue, teman-teman. Kok malah pindah? Kemudian di yang besar ini kita akan menutup yang namanya expense. Di yang income summary ini, ya Allah pindah lagi. Di income summary kita akan menutup net income dan dipindahkan ke return earnings. Kemudian yang terakhir kita akan menutup dividen, begitu. Jadi nanti yang ditutup itu hanya akun-akun sementara. Nah, nanti akan ada penjelasan lagi, sorry. Nah, oke. Kalau tadi kita sudah menutup account, sekarang kita akan mempersiapkan yang namanya post closing trial balance. Nah, jadi setelah closing entries dibuat, setelah jurnal penutupan dibuat, perusahaan akan menyusun post closing trial balance atau neraca saldo setelah penutupan. Neraca ini hanya mencakup akun-akun permanen karena tadi akun-akun sementaranya sudah ditutup. Akun-akun permanen itu ada yang namanya aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini adalah akun permanen. Bisa kita bilang trio mautnya akuntansi lah. Begitu bahasa keren. Karena semua akun sementara sudah ditutup tadi. Jadi yang tersisa hanya akun permanen. Tujuan utama post closing trial balance adalah memastikan bahwa total saldo debit dan kredit seimbang, kemudian memastikan tidak ada kesalahan dalam closing entries, dan juga menyediakan dasar buat mencatat transaksi di periode berikutnya. Dengan neraca saldo ini, perusahaan dapat memulai siklus akuntansi berikutnya dengan saldo akun yang bersih dan benar. Jadi, kalau misalkan bayangkan teman-teman tidak melakukan post closing trial balance. Misalkan teman-teman masih ada urusan yang
nyangkut dari tahun sebelumnya, masa bisa ke bawah-bawah tahun sebelum ke tahun berikutnya? Tentu perusahaan tidak mau sampai masalah yang sudah terjadi di periode sebelumnya itu terbawa ke periode baru. Ini akan menciptakan kekacauan dalam pencatatan. Makanya akun-akun ini harus ditutup, terutama akun-akun sementara. Begitu teman-teman, supaya catatan yang baru itu tetap rapi. Itu dia. Oke, ini summary. Nah, ini tuh sebenarnya kesimpulan dari pertemuan pertama. Apa aja sih yang sebenarnya kita lakukan, teman-teman? Jadi, kesimpulannya, siklus akuntansi itu merupakan proses berulang yang dilakukan setiap periode untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan perusahaan. Langkahnya itu yang pertama, tentu saja kita analyzing the process atau menganalisis transaksi bisnis. Yang kedua, kita catat transaksinya ke dalam jurnal. Yang ketiga, kita melakukan posting terhadap buku besar. Yang keempat, kita menyiapkan trial balance atau neraca saldo awal. Yang kelima, kita melakukan entry penyesuaian. Yang keenam, kita menyusun adjusted trial balance. Yang ketujuh, kita menyusun laporan keuangan. Yang tiga tadi ada income statements, return earning statements, dan juga tadi ada balance sheet yang terakhir. Yang kedelapan, kita melakukan closing entries. Dan yang kesembilan, kita menyusun post closing trial balance yang baru kita saja bahas. Itu dia materi buat hari ini sepertinya. Jadi kesimpulannya kita hari ini membahas bagaimana suatu aktivitas akuntansi itu diselesaikan. Mulai dari melakukan penyesuaian hingga penutupan, teman-teman. Itu dia. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku sampaikan pada sore hari ini. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada kekurangan, aku mohon untuk dimaafkan, dan bila ada kelebihan, aku kembalikan kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan kelima. Dadah.